Bapak, Ibu, dan Mbak. Oke. Ya, perkenalkan saya Auna dari Puskesmas Lembang 1. Dan ini ada rekan saya Mbak Nala, kemudian di sana ada Mas Anas. Baik, sesuai sudah janji yang kemarin kita lakukan, saya kan sudah menghubungi anaknya Ibu dan Bapak ya Mbak melalui WA untuk melakukan pengkajian terkait kesehatan keluarga Bapak dan Ibu. Nah, nanti waktunya sekitar 5-10 menit, apakah bersedia? Bersedia ya. Nah, nanti untuk yang akan kita bahas itu, kita seperti berbincang-bincang biasa saja mengenai data-dasar keluarga Bapak dan Ibu, terkait komposisi keluarga, silsilah keluarga, serta aktivitas sehari-hari yang dilakukan yang berhubungan dengan keluarga, kesehatan. Oke, seperti itu ya. Untuk tempatnya di sini saja. Ya. Baik, kalau begitu sebelum saya mulai, saya izin untuk mencatat juga ya hasil pengkajiannya untuk kepentingan dokumentasi seperti itu. Nah, sebelum saya bertanya nih, nanti Bapak dan Ibu serta Mbaknya juga akan dilakukan terlebih dahulu kesehatan atau tes kesehatan seperti itu ya, seperti tes tekanan darah tinggi atau tes tensi seperti itu, yang akan dilakukan oleh Mas Anas seperti itu. Mungkin bisa dimulai. Baik, punten ya Pak, saya coba untuk tensi dulu ya Pak. Ini semua di tensi Mas? Ini semuanya satu-satu nih Bu. Biasanya Bu tensinya berapa Bu? Kalau saya sih lumayan tinggi ya, 130-an. Kalau Bapak juga? Iya. Bapak malah lebih tinggi. Iya Pak, ini tensinya lumayan tinggi ya Pak, 160/100. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama yaitu untuk di keluarga ini, kepala keluarga ini siapa ya? Bapak. Bapak sendiri usianya berapa Pak? 70. 70 tahun. Ini benar ya alamatnya di Jalan Gunung Muria, Purwokerto Utara. Iya, betul. Untuk nomor HP yang sudah dihubungi tadi nomornya Mbaknya. Iya. Baik. Kalau begitu kita lanjut ya untuk komposisi keluarganya. Untuk bapaknya tadi usia 70 tahun ya Pak. Untuk pekerjaan saat ini apa Pak? Di kebun. Di kebun. Iya, tani. Petani. Berarti sehari-harinya di sawah atau di kebun seperti itu ya? Iya. Ya, untuk kondisi kesehatannya saat ini apa yang dikeluhkan Pak? Nggak ada sih Mbak, cuma paling kayak kalau habis dari sawah tuh ya pegel-pegel lah biasa sampai. Biasanya kalau yang dilakukan apa Pak? Minum obat atau istirahat atau ke puskesmas? Paling istirahat aja sih. Istirahat Ya, aja. soalnya udah biasa gitu. Berarti jarang minum obat juga ya Pak? Baik, kalau untuk ibunya sendiri usianya berapa ya Bu? Saya 60. 60 tahun. Kerjaan saat ini apa Bu? Saat ini di rumah aja sih. Di rumah aja, berarti ibu rumah tangga ya? Atau biasanya menemani Bapak di sawah? Iya, atau- kadang sih. Kalau itu benar pagi. Untuk kondisi kesehatan yang dirasakan apa Bu? Ada Iya. keluhan? Paling kalau capek aja sih ya, biasanya kan ngerjain pekerjaan rumah itu capek. Oke, itu ya. Itu biasanya minum obat atau gimana? Iya, Bu? saya biasanya tidur aja sih. Oke. Oh ya Bapak, mohon maaf tadi pendidikan terakhirnya apa ya Pak? SMP. SMP. Untuk Ibu juga sama? Oke. Untuk Bapak dan Ibu sendiri biasanya dipanggilnya seringnya apa ya? Kalau bapak ya Mbah Bobi. Mbak Bobi. Kalau Ibu? Mbak Ivana. Mbak Ivana. Baik. Kemudian tadi kan mengeluhkan ya ada keluhan penyakit, maksud saya seperti pegal-pegal dan pusing seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu memiliki berapa putri ya? Ada Dua. Ada 2. Kalau yang di sini yang berapa ini? Ini anak kedua. Anak kedua. Baik. Untuk anak pertamanya usianya berapa ya Bu? Berapa ya? Berapa? Kata Mbak Salsa 35. 35. Namanya siapa tadi? Salsa. Salsa. Berarti sudah ikut suami ya? Iya. Pekerjaannya apa Bu? Di rumah juga. Di rumah juga. Tapi ikut suami Iya. ya? Untuk kondisi kesehatannya? Alhamdulillah sih sehat. Sehat. Untuk Mbaknya sendiri namanya siapa Mbak? Usianya berapa? Saya Medina. Tahun ini 25. Ini 25. Untuk pekerjaan saat ini apa Mbak? Kerjaan saat ini ada jualan di pasar Mbak, jualan baju. Berarti masih tinggal satu rumah di sini atau sudah ikut keluarga? Masih tinggal sama ibu bapak. Oh, berarti belum berkeluarga ya? Oke. Untuk kondisi kesehatannya gimana Mbak? Saya sehat-sehat aja Mbak, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Untuk pendidikan terakhir Pendidikan terakhir SMA. SMA. Kakaknya? Mbak juga SMA ibu. SMA juga, oke.
Baik, masih terkait komposisi keluarga ya, Bapak dan Ibu. Sekarang kita lanjut mengenai silsilah keluarga. Nah, tadi karena kita akan mengkaji juga mengenai riwayat dari keluarga Ibu dan Bapak. Tadi kan Ibu juga mempunyai 2 putri Ibu. Ibu dan Bapak ini menikahnya tahun berapa ya? Nah, tahun berarti 80-an ya, 8 berapa ya? Sekitar 82, 83. Iya, Lupa. 82. Ya, Baik, kita bisa mulai terlebih dahulu dari keluarga Bapak ya Pak. enggak. Untuk Bapak sendiri, berapa bersaudara Pak? Saya 3. 3 bersaudara. Untuk kakak yang pertama, usianya berapa ya Pak? Kakak yang pertama 75. 75. Apa kerjaannya apa Pak? Udah sakit-sakitan, Mbak. Oh, Kayak sekitar. Berarti di rumah aja gitu ya. Oke. Untuk adiknya berarti usianya berapa Pak? Namanya Adik. siapa? adiknya umur 6, kan saya 76, 7. 7. Untuk Iya. kerjaannya saat ini apa Pak? Kerjanya di rumah. Di rumah. Untuk kondisi kesehatannya bagaimana? Kondisi kesehatannya alhamdulillah sehat-sehat aja sih, masih bisa aktivitas ya, kadang masih suka ke kebunnya suaminya juga gitu. Baik, untuk orang tuanya Kalau masih sehat semua. udah meninggal dua-duanya. Udah meninggal. Untuk bapak masih ingat nggak ya umurnya berapa kira-kira waktu meninggal pada saat itu? Waktu meninggal bapak saya berarti umur 80 apa ya? Berarti sudah lumayan sepuh ya? Iya, sudah sepuh. Adakah kondisi kesehatan waktu itu yang dikeluhkan? Ya udah lemes aja sih, udah bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin bapak ada penyakit gula atau darah tinggi seperti itu Pak? Mungkin apa ya, darah tinggi sih. Darah tinggi. Iya. Kalau ibu masih ingat nggak Pak umur berapa waktu itu? Kalau ibu meninggalnya umur berarti berapa ya? Itu oh enggak, ibu 83. Iya. Adakah kondisi kesehatan yang dikeluhkan Pak? Kalau ibu waktu itu sehat aja sih, Mbak. Alhamdulillah. Baik Pak, kalau begitu saya lanjut ya ke keluarganya Ibu. Ibu berapa saudara Bu? Saya 2. Berarti ini Ibu anak berapa ya? Saya anak terakhir. Anak terakhir. Untuk kakak pertamanya laki-laki atau perempuan? Kakak saya laki-laki. Laki-laki. Usianya berapa Bu? Usianya 70. 70. Untuk pekerjaannya saat ini apa? Sekarang jadi tukang kayu. Tukang kayu. Oke. Untuk kondisi kesehatan yang dikeluhkan ada nggak Bu? Itu sih tesnya tinggi juga. Untuk tinggi juga. Untuk Ibu sendiri, berarti ini ya? Adakah punya tensi yang tinggi itu? Itu sih kadang-kadang ini tinggi. Oke. Kalau orang tua Bu masih ada? Orang tua udah meninggal. Oh, udah meninggal. Bapak Ibu udah meninggal semua. Adakah waktu itu keluhan kesehatan yang dirasakan pada saat itu? Kalau bapak gula, kalau ibu itu sama sih tensinya tinggi juga. Kira-kira waktu itu umur berapa meninggalnya Bapak? Kalau bapak umur 80-an juga, terus kalau ibu 75 apa ya? Baik, tadi bahkan dari data pengkajian ini terdapat beberapa penyakit keturunan ya, seperti dari ibu dan bapak itu ada kayak penyakit darah tinggi dan juga gula seperti itu ya. Dan alhamdulillah mbah-mbah ini juga sehat, masih sehat gitu ya. Paling cuma pegel-pegel sama pusing doang. Tadi mbaknya juga masih alhamdulillah ya sehat, nggak ada keluhan. Baik Bu, untuk sekarang yang tinggal satu rumah di sini siapa aja ya? Ada 3. Berarti Bapak Ibu sama tidak Baik. Kalau begitu, ini saya tunjukkan terlebih dahulu ya Bu, silsilah keluarganya. Ini keluarga Bapak dan Ibu. Ini betul 3 bersaudara, ini 2 bersaudara ya. Kemudian ini anaknya perempuan semua. Betul ya Bu? Kita lanjut ya Bu. Untuk data-data keluarga, tadi sudah mengenai silsilah keluarga. Dan ibu termasuk keluarga inti itu, karena yang tinggal dalam satu rumah ini hanya bapak, ibu dan anak, tidak ada keluarga besar atau keluarga inti lainnya tinggal satu rumah seperti itu. Kemudian kalau suku ibu berasal dari mana? Dari Jawa. Jawa Tengah. Ya, kami juga. Jawa Tengah. Berarti semua dari Jawa Tengah. Kenapa dari Jawa juga. Jawa juga? Kalau bahasa yang digunakan sehari-hari apa ya Pak?
bahasa Jawa mbak. Bahasa Jawa. Kalau komunikasi itu adakah bahasa Indonesia yang digunakan atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oke. Tadi saya lihat juga sekilas di rumah dekorasinya bangunannya juga masih ada kayak coklat-coklat seperti itu ya. Untuk pisang-pisang juga tadi ada lukisan wayang dan sebagainya gitu masih ini ya terikat oleh budaya Jawa gitu ya. Jadi kalau dengan anak juga bahasa Jawa ya. Baik Bu, untuk ibu kan dari Jawa semua ya. Untuk di daerah sini yang dominan digunakan itu bahasanya apa ya Bu? Jawa juga. Oke. Baik Pak, Bu, kalau terkait makanan atau pakaian yang digunakan itu masih ada kaitannya dengan Jawa seperti itu nggak? Ya kalau pakaian sih biasa lah ya, biasa aja. Tapi kalau misal itu kadang kalau sakit, kadang pulang juga sih. Kalau aktivitas keagamaan yang biasanya dilakukan apa Bu di lingkungan saya? Itu pengajian sih. Ngaji. Oke. Berarti itu rutin dilakukan ya? Iya, kalau pengajian terus saya sih datangnya. Berarti masih aktif juga? Bapak juga masih ikut pengajian gitu? Kalau misalnya terkait keluarga nih Bu, ada yang sakit, itu perawatan yang dilakukan biasanya seperti apa? Ya itu sih ya, tadi kalau misal cuma kayak pegel, capek gitu, tiduran aja. Terus tapi kalau misal kayak udah pusing gitu, terus semangat itu ya baru dibawa ke puskesmas aja sih, kan dekat ya. Baik, tapi adakah budaya yang dianut terkait kesehatan gitu sih? Kalau aku sih ya, paling kalau hajat lagi sih ya Pak, itu kadang kalau tetangga gitu ikut bantu lah. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan ya Bu mengenai agama gitu. Ini adalah muslim semua? Muslim. Berarti ini tidak ada yang bertentangan ya Bu mengenai keyakinan sih. Baik, untuk kegiatan keagamaan yang sering dijalani oleh keluarga di rumah itu biasanya seperti apa ya? Seperti lingkungan sosial gitu, pengajian. Selain di ngaji rumah, Pak, Oh. oh iya kalau mau maulid di masjid. Iya. sama kadang kalau habis maghrib itu di sekolah itu tadarusan gitu. Jadi Bapak Ibu dan Mbak itu masih seperti mengikuti tadarusan di masjid. Iya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa keluarga ini itu cukup banyak memiliki aktivitas keagamaan ya. Nah, untuk penerapan agama Bapak dan Ibu kepada anaknya itu seperti apa sih nilai-nilai agama yang diterapkan gitu? Ya paling kalau itu dari kecil itu saya sama bapak selalu ngajarin buat anak-anak itu sholat, terus puasa gitu ya, walaupun ya belum 5 waktu, yang penting biasa dulu lah. Jadi dari itu sudah dibiasakan gitu ya Bu untuk mengenal agama. Nah, bagus sekali ya Mbak Bu. Kalau gitu kita lanjut ya mengenai satu sosial ekonomi. Tadi kan dari Ibu mengatakan bahwa Bapak ini petani ya, petani sawah, dan Ibu juga ibu rumah tangga. Untuk penghasilan sehari-harinya itu berapa Ibu per bulan ya? Kenapa ya? Gak mesti Nggak ya. mesti sih ya tergantung ya panennya jadi apa enggak. Kenapa ya 2-3 juta. Baik, untuk alokasi dana yang didapat itu biasanya digunakan untuk apa saja Bu? Ya buat Paling kebutuhan buat sehari-hari. sehari-hari buat makan, listrik, gitu-gitu top. Kalau untuk tabungan kesehatan yang dimiliki keluarga ada tidak? BPJS, Ada. cuma BPJS. Untuk keuangan sendiri biasanya yang mengatur siapa ya Pak? Itu Ibunya. Kalau untuk keluarga Ibu sendiri apakah pernah mengalami masalah keuangan gitu? Ya kalau masalah sih ada aja ya. Nah, tapi ya diusahain sih kalau misal emang masih bisa yang nggak yang pinjam gitu. Tapi kalau itu udah mepet banget ya pinjam. Nanti mungkin ke bank ya Bu Iya. atau ke koperasi gitu untuk jumlah yang besar. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai aktivitas yang dilakukan sehari-hari gitu yang berkaitan dengan kesehatan keluarga Ibu. Kira-kira apa nih Bu? Ibu sering berolahraga atau ngapain gitu di rumah bersama keluarganya? Bapak sih kan Sawah. sawah ya, palingnya udah tahu kan panas juga berjemur gitu. Terus kalau saya itu paling habis subuh itu saya suka jalan salah satu lah dekat dari rumah ke situ. Itu aktif dilakukan setiap hari atau hanya beberapa hari saja dalam
jarang Mbak olahraga. Baik, kalau untuk ini Bu, misalnya kayak ngumpul bareng keluarga gitu, sering nggak sih Bu di rumah? Sering ya Pak kita? Kalau ya setiap malam sih mbak, Kalau makan gitu bareng. bareng. Iya. Berarti setiap malam udah free semuanya, kumpul bareng untuk makan dan ngobrol Iya. gitu ya. Kalau untuk kegiatan di luar gitu, misalnya makan di luar atau jalan-jalan ke luar kota, apakah sering dilakukan? Itu jarang. Paling kalau anak pertama itu pulang ke sini, nah diajak main. Berarti tadi ibu dan keluarga itu memanfaatkan waktu luangnya bersama itu ketika malam hari ya. Iya. Ketika semuanya sudah libur itu berkumpul makan. Dan untuk kegiatan aktivitas di luar kota atau jalan-jalan itu nunggu waktu liburan anak yang pertama gitu ya Mas. Oke. Baik Bu, ini untuk pertanyaan mengenai data dasar keluarga sudah saya tanyakan semua dan sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nala mengenai perkembangan riwayat keluarga seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya Pak Bu. Tadi kan Bapak itu usianya 70 tahun ya. Kalau ibunya tadi berapa? 60. Nah kalau dilihat dari tahap perkembangannya, keluarga Bapak dan Ibu ini berada di tahap di usia lanjut. Nah, di setiap tahap perkembangan ini pastinya ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui, gitu ya. Dan di sini saya mau tanya beberapa tugas-tugas yang ada di usia lanjut. Apakah dari Bapak Ibu ini sudah sudah bisa memenuhi tugas tersebut atau belum, gitu ya Pak Bu. Nah, untuk yang pertama itu ada tugas mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan. Dan dari Bapak dan Ibu ini nih, misalnya kalau di rumah itu sepi atau misalnya lagi Bapak dan Ibu itu berusaha untuk membuat suasana rumah ini nyaman, gitu nggak? Iya, itu pasti sih. Ya, misalnya dengan ya kalau misalnya itu kesepian, kayak misalnya coba tanam bunga atau gitu. Iya, Itu sudah dilakukan. sudah. Sudah dilakukan. Lanjutnya nih, Bapak dan Ibu kan udah masuk di usia lanjut gitu ya. Tentunya juga pasti kan ada aktivitas untuk kondisi tubuhnya juga kan pastinya sudah tidak seperti saat muda dulu gitu ya. Dari Bapak dan Ibu ini apakah sudah bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut atau masih kesulitan dalam menghadapi kondisi tersebut? Iya, kan udah tua gitu ya. Nggak sekuat dulu kan. Jadi kalau misal apa-apa ya kadang pegel-pegel gitu sih. Tapi sudah bisa menerima atau kayak masih perlu belajar gitu? Ya sudah biasa juga sih mbak. Oh, sudah mulai bisa tapi ya perlu masukan gitu lah Iya, ya. iya. Mungkin dari adaptasi ini mungkin masih perlu ditingkatkan lagi gitu ya Pak Bu. Nah selanjutnya ini untuk mempertahankan keakraban suami dan istri dan saling merawat gitu. Dan dari Bapak dan Ibu ini tentunya saling merawat ya antara sama-sama lain. Ya. Tapi ini sudah bisa Bu Pak yang ini mempertahankan keakraban suami dan istri. Iya, Ya sudah bisa. Terus nih mempertahankan hubungan dengan anak dan sosial masyarakat. Nah dengan anak itu hubungannya baik kan Pak? baik. Baik. Dengan anak yang sudah pisah itu baik? Baik. Berhubungan setiap hari atau gimana? Iya. Dan kalau anaknya datang ke sini setiap kapan Pak Bu? Sebulan sekali. Ya. Tapi rajin ya, rutin gitu ya. Kalau misalnya dengan hubungan sosial masyarakat itu masih tadi Bapak dan Ibu juga masih berpengajian gitu ya. Jadi untuk tugas ini juga Bapak dan Ibu sudah bisa ya. Oke, selanjutnya ini melakukan live review. Nah live review ini kayak misalnya Bapak dan Ibu itu suka mengingat masa lalu gitu. Suka nggak Pak Bu? Ya, suka lah karena kan ya selalu kan. Ya gitu lah. Diceritain ke anaknya gitu. Iya, diceritain isunya udah besok Pak Bu. Udah besok. Udah suka cerita-cerita pengalaman masa lalu gitu. Iya, yang baik-baik ya. Ya, berarti sini juga sudah ya. Ya. Jadi tadi dari 1, 2, 3, berarti itu 2, 3, 4, 5. Dari 5 Bapak dan Ibu ini tadi masih kurang diadaptasi ya. Mungkin Bapak dan Ibu perlu adaptasi yang lebih lanjut gitu. Nanti tugas selanjutnya nanti akan kami sampaikan terkait bagaimana caranya gitu ya Pak. Oke, selanjutnya nih Pak Bu, dari di keluarga Ibu itu ada kayak misalnya peristiwa khusus gitu nggak Bu? Kayak misalnya ada kematian ataupun perceraian
atau gimana? Nilainya sih paling kan orang tua. Oh, yang pas bagian orang tuanya. Iya. Terus kalau misalnya dari keluarga di sini ada yang pernah dirawat di rumah sakit? Alhamdulillah nggak ada ya Pak. Iya. Enggak ada. Ya, nggak ada ya. Terus kalau misalnya dulu nih, bapak dan ibu itu ketemunya di mana ya? Bisa diceritakan nggak? Di mana ya Pak? Lupa. Udah lama ya, Pak? Udah lama. Lupa kan? Nggak ingat aja. Dulu Lupa ya. apa di sekolah, apa dijodohin gitu? Kan tetangga nih mbak. Oh iya ya, Iya. deket ya berarti. Dulu berarti Sekolah juga. oh pas SMP. Mm-mm. Jadi dulu ketemu di sekolah, tetanggaan Iya, gitu, terus tetanggaan. akhirnya nikah gitu ya. Oke. Selanjutnya nih kita ke data lingkungan ya Pak Bu. Nah ini kira-kira luas rumahnya berapa ya Pak? Luasnya Eh, berapa ya? 8 kali 17 meter ke belakangnya bang. Oh, 8 kali 17. Di sini ruang tamu ya Pak Bu. Iya. Terus kamarnya ada berapa? Ada 3. 3 kamar. Ruang keluarga Ada dipisah nggak sama ruang tamu? ada di Iya. dalamnya. Yang ada TV-nya gitu ya. Iya. Terus kamar mandi, Kamar mandi ada 2. Ya dua. dapur, Dapur dapur satu, iya. nyambung sama tempat makan nggak Pak Bu? Enggak. Enggak, Ada bisa. Oke. Terus nih, kalau misalnya pagi-pagi ini jendelanya dibuka nggak Pak? Dibuka. Dibuka. Oke, bagus ya, biar udaranya masuk gitu ya. Segar. Iya. Terus kalau misalnya ini di rumah ini di dalam itu kira-kira ada tangga lagi gitu nggak Pak? Ada. Oh, ada tangga lagi. Ada. Itu kan di depan juga ada tangga ya. Iya. Oke. Apa apa jemuran belakang turun juga. Terus dari bapak dan ibu kan tadi kan udah lanjut usia lanjut itu udah kesusahan gitu nggak kalau misalnya naik tangga gitu? Ya kesusahan tapi masih bisa sih. Kalau bisa Pelan-pelan. ya Nggak tapi terlalu ya tinggi juga ya. mungkin juga nanti kalau misalnya ada kesulitan nanti ibu bapak bisa ya minta diratain gitu lah biar nggak terlalu tinggi gitu. Terus nih bapak dan ibu itu warga asli sini atau pindah? Iya. Asli. Asli sini. Udah berapa lama tinggal di sini? Dari awal ya? Dari kecil. Ini rumah dari orang tua atau ini rumah sendiri ya? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Berarti habis nikah langsung ke sini? Iya. Oh, berarti rumah ini ditinggali dari habis nikah. Iya. Terus di daerah sini itu ada kegiatan apa ya di lingkungan sini? Misalnya ada Kami kerja kerja bakti. bakti. Setiap hari apa biasanya Pak? Setiap hari Minggu. Minggu. Rutin setiap hari Iya. Minggu. Kan sebulan 2 kali paling mbak. Oh, tapi bapak dan ibu mbaknya juga ikut semua atau Ya paling biasanya kalau Kalau misalnya mungkin ya. ibunya kasih jajan apa ya ya? bikin teh gitu. Oh iya. Campuran. Iya. Sukan. Ya. Terus nih Pak Bu, misalnya ada yang sakit dari bapak atau ibu, itu biasanya minta bantuannya kemana? Atau misalnya ke keluarga atau misalnya dari minta bantuan ke tetangga atau gimana? Pertama sih ke keluarga dulu. Ke keluarga dulu. Tapi kalau misal kayak apa kan jauh ada yang jauh pertama itu kadang kalau meeting nggak bisa gitu tangga itu kan ada suka Iya. bantu Kita juga baik-baik sini mbak orangnya. Oh iya, alhamdulillah emang gitu. Jadi dari keluarga dulu gitu ya. Kalau misalnya dari puskesmas gitu pernah datang ke sini gitu nggak? Selain dari kita gitu kayak misalnya ada bapak atau ibu sakit, terus ada dari puskesmas datang gitu pernah nggak sih? Selanjutnya nih, misalnya setiap malam itu kan berarti kan kumpul, itu suka kayak nanya, gimana aktivitas hari ini gitu nggak? Perasaannya hari ini Jarang sih, Mbak. Jarang. Berarti apa ya, lebih kayak tadi ya untuk komunikasinya itu Ngobrol Ngobrol aja. biasa, ngobrol santai. untuk menyampaikan perasaan itu belum. Iya. Kayak selanjutnya nih, kalau misalnya ada masalah, biasanya yang kayak ambil keputusan itu siapa? Ya bapak sih Pak. keluarga. Kalau ibu dari ibunya juga misalnya bantu atau misalnya harus bapak gitu. Ya kadang bapak juga nanya ke saya gitu ini bagus atau enggak gitu. Berarti dari bapak, tapi juga bapak perlu masukan dari ibu. Iya. Oke. Terus berkaitan dengan peran nih. Jadi kan bapak sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ibu tetangga, mbaknya juga sebagai anak gitu. Nah menurut masing-masing nih apakah sudah menjalankan perannya dengan sesuai atau misalnya ada yang satu sama lain ada yang merasa saya belum melakukan ini untuk orang tua saya atau saya belum melakukan ini untuk anak saya gitu.
Iya, sudah sih, sudah. Jadi ya sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu ya. Iya. Kalau misalnya nih kan di sini kan bapak sebagai kepala keluarga, jadi kan berarti yang kerja itu bapak sama mbak ya. Iya. Nah misalnya nih bapak itu sakit gitu, nah nanti dari yang cari uang itu berarti dari mbak atau gimana? Saya dari uang jualan di pasar. Oh berarti ada yang menggantikan gitu ya. Terus sama misalnya ibu juga kan ibu juga yang ini yang ngurusin rumah mbak sama ibu atau bareng-bareng? Bareng-bareng sih. Bareng-bareng, berarti saling membantu juga ya untuk menyelesaikan tugas ini. Terus nih kalau misalnya apa namanya ya, tadi kan tugas-tugas yang udah ya ibu sebagai bapak itu kan udah jelas, berarti udah sesuai, udah memenuhi gitu ya. Kalau misalnya nih ada nggak misalnya ada yang bertengkar gitu, terus misalnya ada yang jadi penengah atau misalnya ada masalah apa, si dia itu sebagai ya yang apa ya yang menyelesaikan, yang ngademin gitu, ada nggak Bu Ya, misalnya? jadi paling kalau misalnya saya sama bapak ada masalah gitu, ya ini sih anak saya paling Oh berarti kayak Mbak Maggie ini jadi penengahnya bapak dan ibu kalau misalnya ada masalah. Kalau di sini tuh ada itu nggak nilai-nilai yang ibu anut tapi bertentangan dengan lingkungan sekitar, misalnya apa ya saya tanya ini dulu deh, nilai di sini ada nggak nilai-nilai di keluarga yang jadi acuan di keluarganya bapak ibu? ya itu paling kita kan kayak kalau ada masalah bapak ngomong gitu, harus jujur aja terbuka lah. gitu lah. Harus terbuka, harus jujur gitu ya. Nah dengan nilai-nilai itu ada itu nggak ada apa ya namanya ya kayak pertentangan dengan lingkungan sekitar atau lingkungan sekitar ini juga mendukung? Di sini juga semuanya baik-baik semua gitu. Baik-baik, ya. Oh jadi lingkungan juga sudah baik ya. Oke, selanjutnya kita ke fungsi keluarga. Nah yang pertama itu ada fungsi afektif. Nah fungsi afektif ini fungsi kasih sayang. Nah dari bertiga atau mungkin dari anaknya nih yang di sana itu merasa sudah saling menyayangi atau enggak? Iya udah. Udah maksudnya dari Mbak Medi udah cukup kasih sayangnya dengan dari bapak dan ibunya, terus juga dari bapak ibunya sudah apa namanya ya merasa diperhatikan sama anaknya gitu. Iya sudah. Selanjutnya nih fungsi sosialisasi. Nah sosialisasi ini berarti tadi kan ibu ikut kegiatan sosial kan ya, berarti ini sudah terpenuhi atau kalau Mbak Medi? Kalau saya sebetulnya jarang ikut Mbak, Oh. karena saya harus jaga dagangan di pasar juga. Oh berarti Jadi yang bisa anak kerja ya Mbak? Iya, bisa Mbak. Tapi pernah ikut gitu Mbak? Pernah. Terus nih dari fungsi perawatan kesehatan. Nah misalnya tadi kan juga sudah disinggung sama Mbak Auna. Jadi kalau misalnya sakit gimana gitu ya. Kalau misalnya sakit itu pernah biasanya beli obat dulu atau apa langsung periksa ke puskesmas gitu? Minum jamu sih. Oh minum Iya, jamu kalau- masih budaya ya? Mm-mm. Minum jamu. Terus misalnya kalau nggak sembuh, Ya baru ke puskesmas. ke puskesmas dulu. Kalau beli obat ke warung enggak? Enggak sih. Ke apotek juga? Ke apotek paling. Oh, paling ke apotek, kalau nggak ke puskesmas. Hmm. Oke, untuk pertanyaan dari saya sudah cukup. Nanti mungkin selanjutnya ini bisa dilanjutkan oleh Mas Anas ya. Kalau misalkan nih Pak, dari Bapak ini selama ini di keluarga Bapak dan menyelesaikan suatu masalah dalam cara Bapak menghadapi suatu masalah gitu ya, menghadapi konflik gitu, biasanya ada nggak sih Pak yang cara yang Bapak lakukan ini justru menimbulkan efek negatif gitu Pak dari cara Bapak menyelesaikan masalah gitu? Enggak ada ya, berarti aman ya Pak, semuanya bisa terkendalikan dan baik ya Pak. Mungkin dari Bapak atau dari keluarga ini ada harapan nggak Pak kira-kira buat kami para tenaga kesehatan ini untuk Terus sih paling dibantu lah ya. Iya. Kita udah diwak sama kesehatannya gitu. ya kasih kayak apa ya, diajarin biar tetap sehat gitu Mas. Ya insya Allah nanti dari kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk ya lebih memantau dari keluarga kesehatan keluarga yang ada di sekitar sini ya Pak. Mungkin ini kegiatan kami sudah selesai nih Bapak Ibu. Dari kami mohon maaf apabila selama kegiatan ini masih ada beberapa hal atau mungkin sikap atau perkataan kami yang mungkin menyinggung atau
tidak sampai di perasaan bapak ibu sekalian dan keluarga, kami mohon maaf seperti itu nih. Kalau misalnya memang dari bapak ibu sekalian saya tidak ada yang disampaikan, kami pamit terlebih dulu nih Pak, Bu, Mbak, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.